sekarang. Kalau nggak ke-handle. Bener. Iya, aku kan udah pusing bikin kontennya, udah pusing ini itunya, terus kalau disuruh ngurusin yang kayak apa pengiriman gitu-gitu kayaknya nggak kuat ya Bun. Makanya kemarin itu sempat udah lama di stop, jadi sekarang di rebranding lagi. Oh, yang si baju ini. Iya. Dulu mereknya sama, cuman beda logo aja. beda logo. Sekarang kamu kayak menuju ke tetap brand sama, cuma kayak mungkin lebih khusus bajunya gitu nggak? Iya, rebranding aja. Rebranding aja, oke. Udah, semoga sukses. Ya kan? Halo semuanya, selamat datang kembali di Analisis Sengit, channel yang selalu membahas dan mereaksi berbagai isu serta video yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial. Kali ini kita akan membahas Sarwendah, Gio, Kaesang, Jordi, Endah, hingga Ruben Onsu. Situasinya semakin menarik setelah muncul berbagai pernyataan yang saling bertolak belakang, obrolan di podcast Kaesang, hingga tudingan yang kembali menyeret persoalan lama. Benarkah ada pihak yang mulai tersudut? Atau justru ada fakta lain yang belum banyak diketahui publik? Yang lebih menarik lagi, setelah video ini direkam, muncul lagi beberapa perkembangan baru yang membuat perdebatan netizen semakin ramai. Perbedaan pernyataan dari sejumlah pihak juga kembali menjadi sorotan dan memunculkan banyak pertanyaan yang masih belum terjawab. Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Nggak kayak aku, kakunya sampai dikatain orang kan. Jadi kan kalau misalnya di Kamu TikTok, kakunya dikatain orang kenapa? ya biasa kalau di TikTok kan biasa apa aja juga dikomenin kan. Namanya juga orang. Aku tuh tipikal kalau misalnya apapun minta izin sama suami. Ya, Apapun. ya. Even pakai baju pun aku suka foto gitu kayak, ini oke nggak gitu. Jadi kayak, Kamu tuh orangnya segitunya. iya, karena Oke. menurut aku ya udah kan Ya. apa aja minta izin gitu kan Ya, gitu. Nah kalau sekarang Bukan kan minta maaf, kalau aku minta maaf. Kamu minta izin. Tanyain kata aku gini, emang aku gak sedih? Kata aku tuh, mana coba lihat, mana sedih banget aku mah. Lu gua undang pengajian aja nggak ada. Kapan ngundangnya? Nggak ada, kamu ngundang, jangan basa-basi. Aku nanya sama asisten kamu gendut siapa yang mukanya kayak buah bulat itu? Yang putih siapa? Yang orang Cina? Yang punya dangdut lidah? Giliran membayari pembangunan itu bisa sih Cong ini ya. Pintar juga kau ya mengambil simpatik mereka untuk mendukung kau. Gak heran sih kami. Tapi Pinomat, utangmu dulu pikirin. Utang, jangan kau ganti-ganti nomor kau ya, jangan cari aman dan nyaman ya. Com. Sarwendah dengan Gio, pertanyaannya mereka berdua itu hubungan sah atau tidak? Sudah pasti kalau belum ada sesuatu perikatan, sudah pasti tidak sah. Tetapi untuk menyelesaikan ketidaksahan itu lalu menghentikan persepsi publik, saya sarankan dengan pandangan hukum kepada Gio dan juga Sarwendah, karena apapun itu ada anak di situ. Yang anak itu menjadi kedudukan hukum adalah hak asuh dari Sarwendah. Anak itu di bawah 12 tahun sehingga kedudukan hukum kapan saja Ruben punya hak gugat. Warga makin hari makin geleng-geleng gua melihat sebuah pernyataan dari si Indah dan kawan-kawan. Lah masa katanya warga itu sang mantan kabur. Kabur dari cicilan-cicilan tagihan-tagihan yang tertunggak. Yang katanya mobil, rumah, kabur, nyampe ganti nomor HP, katanya kabur. Ya sekarang mah secara logika aja ya warga ya, dia itu seorang artis ternama, si sang mantan ini tuh, artis gede. Tiap hari, tiap pagi dia ada itu syuting di salah satu stasiun TV tersebut. Iya, orang mah kalau emang beneran kabur nih ya katanya kabur begitu. Ya udah tinggal disusulin aja itu ke tempat syutingnya. Apalagi dia artis ternama. Kalau misalnya ada wartawan gitu, sini gua di sini gua mau menagih sama si artis ini gitu kan, gampang, nyarinya gampang. Ya kalau kagak tahu alamat stasiun TV tersebut, lu tinggal nyari di Google Map, ada terpampang nyata, jelas itu lokasinya di mana. Nah, begitulah kalau misalnya suami tidak ada keluarganya, tidak ada bapak, tidak ada ibu, terus istri ada keluarga, udahlah habis diporotin, habis dikerjain, kan? Habislah ditakut-takutin lah segala macem lah. Aduh ya Allah, kalau gue jadi kakaknya, RO udah gue sikat, ya. Yang ngeroyok dia satu keluarga, ya dia ngalah aja lah. Apa lu katanya deh, terserah lu dah. Selama ini mengaku RO diam aja. Jadi jangan dikirain orang diam itu nggak bisa ngamuk, ya kan? Semua diomongin RO diem, oh lama-lama nih. Lama ya udah sekalian kebongkar kan, semua lu nggak punya HP sayang ya, lu jangan sok kaya ya. Operasi Minatina metong lu aja yang tadinya gitu aja dibiayain oleh RO, semua dibiayain oleh RO sehingga lu cakep begitu.
Ya menurut lu. Ya pokoknya sadar diri aja sih, sadar diri kalau dalam kehidupan mungkin ya kita nggak selalu ada bahagia, ada waktu betul. sedih gitu, tapi kita juga harus ada keberanian dan energi lagi buat melangkah dan melanjutkan hidup lagi supaya kita bisa menemukan kebahagiaan. Tuh gitu ya, itu ungkapan dari isi hati dari Ibu Sarwenda gitu guys ya. Ya, aku penasaran kalau Papio ketika denger lagu ini gimana, ikut senyum-senyum juga. Apalagi pada saat syuting video klip kita ketawa-tawa terus. Aku lagi olahraga, seksi apanya orang olahraga? Kita lagi olahraga. Aku lagi olahraga, seksi apanya orang olahraga? Seksi apanya olahraga? Nomor Tidak ganti nomor. Moments later. Oh, dia tadi pengacaranya Korben ya? Kan saya ganti nomor, anak-anak juga tahu. Jadi mungkin handphone anak-anak pasti beliau juga pegang kan ya. Saya tahu. Jadi harusnya bisa ngecek juga pesan. Barusan. Gitu. Jadi aku takut Nih ngobrol santai bareng Sarwenda dan Kaisang guys ya. ya aku kena su gitu. Ya kalau Mas Kaisang kan kayaknya nggak takut ya. Akunya masih takut. Aku juga nyanyi Cherry Bell ini juga. Penyanyi Cherry Bell pun juga apa sih? Tapi kita pengen tahu kayak mana sih dulu itu kok bisa tiba-tiba keluar dari Cherry Bell? Oh gitu, dikeluarin kan? Nah itu sih, kok bisa sih? Kenapa tuh? Kita nggak tahu. Oke, karena ini mungkin kan ya kan kalau di podcast ini mungkin kita kalau cerita sesuatu bisa aman kan ya? Aman. Kebetulan aman. nggak kebetulan backup saya sampai Oktober 20 panjang. Oh, panjang. Jadi Karena saya adik bisa wapres aman ya? sekarang. Oh iya. Kalau bisa aman mungkin saya bisa cerita ya kan? Jadi pada hari itu saya ingat banget ya kan, saya masih di Makassar waktu itu. Masih di Makassar promo film. Terus malamnya saya dipanggil. Saya dibilang besok kamu dikeluarin ya. Kaget dong, maksudnya tidak ada persiapan apa-apa, nggak ada kasih tahu apa-apa. Terus kenapa harus ada GR gitu kan? Jadi aku bingung gitu. Sedangkan kayak surat pengeluaran apa-apaan belum ada gitu, belum jelas. Ingat banget balik ke Jakarta karena bingung. Aku bilang ya kalau nggak ada suratnya aku nggak GR, nggak datang preskon. Terus akhirnya manajemen kasih tahu, ya udah kalau kayak gitu dikasih surat keluarnya, dikeluarin deh. Ya udah. Enggak, ini sebenarnya tadi kirain tuh ceritanya agak-agak aman sampai mau dilaporin polisi. Ini sebenarnya mau dilaporin polisi bagian mananya ini? Ya takutnya. Tapi ini ada berita lagi guys harus kita lihat. Momen Sarwenda menangis ungkap dampak buruk terhadap sang anak usai permasalahan rumah tangga viral gitu ya. Wawancara lengkapnya emang paling lucu baca komentar netizen Indo katanya. Itu ada emoticon ketawa ya. Menggunakan jasa orang tua kita, apakah itu suatu aib? Ini ya, aku tuh udah malas banget komen sumpah. Tapi buka TikTok nongol lagi. Nongol lagi, kocak. Siapa yang bilang itu aib? Lu sendiri yang bilang gitu. Pengacaranya sama kliennya sama aja kocak, sama pendukungnya sama-sama kocak semua. Blunder kalian. Blunder. Udahlah. Tapi aku lebih fokus sama komen-komennya guys. Coba kalian baca komennya di situ. Ada yang komen kayak gini. Air mata saya .2. Alamak, gue dipaksa keluar nih kata. Terus ada yang komen kayak gini lagi. Hah? Sarwenda sedihkah? Terus yang paling ngakak itu ada yang komen kayak gini. Kasihan Sarwenda guys, dia juga udah berusaha keras untuk mengeluarkan air matanya. Nih ada komentar dari Om Ruben ya. Jadi wajar apabila pada akhirnya reaksi anak saya bisa seperti yang Bapak sampaikan, karena apa yang mereka ketahui setiap hari mungkin hanya berasal dari satu sisi. Jika informasi yang diberikan adalah hal-hal baik, maka yang tertanam juga akan baik. Namun jika yang diterima adalah informasi yang kurang baik,
tentu akan mempengaruhi pandangan mereka juga. Sampai di sini saya harap Bapak bisa memahami maksud saya gitu ya. Mohon dilihat kembali bagaimana posisi saya sebagai seorang ayah di mata anak saya saat ini. Apa yang saya lakukan bukanlah untuk memojokkan, melainkan untuk menjelaskan dan meluruskan keadaan. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya gitu ya. Ini komentar dari Ko Ruben ya, di VT-nya ya, di VT-nya ini Sarwenda dan pengacaranya guys ya. Nah ini mungkin kalian punya komentar gitu ya terkait infonya ini. Ini Besti, ingat semua akan lost kontak pada waktunya. Tuh guys ya, ingat ya Besti, buat pemuja Sarkawi diingat dari ucapannya soal Sarkawi suka lupa. Ingat semua akan lost kontak pada waktunya tuh kan. Seorang oge naon katanya gitu di bahasa Sunda. Ini Besti, ingat semua akan lost kontak pada waktunya. Ingat semua akan lost kontak pada waktunya. Yang dulu kalau dibekalin sering dikasih teman makan. Maksudnya siapa? Siapa? Ya guys, ayo buruan. Teman-teman, setelah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, izinkan saya menyampaikan pendapat pribadi saya mengenai seluruh rangkaian peristiwa yang sedang ramai dibicarakan. Seperti biasa, ini murni sudut pandang saya sebagai seorang kreator yang sedang mereaksi sebuah konten. Kalian tentu boleh memiliki pendapat yang berbeda, dan justru saya sangat senang kalau nanti kita bisa berdiskusi dengan sehat di kolom komentar. Yang pertama ingin saya soroti adalah bagaimana sebuah isu bisa berkembang begitu cepat di media sosial. Dalam video yang baru saja kita tonton, ada begitu banyak potongan pernyataan dari berbagai pihak. Ada yang berbicara mengenai hubungan personal, ada yang mengomentari podcast, ada yang membahas pernyataan pengacara, ada pula yang mengangkat komentar-komentar netizen. Ketika semua potongan itu digabungkan menjadi satu, tentu publik akan mencoba menyusun sendiri kesimpulan mereka. Padahal belum tentu seluruh potongan video tersebut menggambarkan cerita secara utuh. Saya melihat bahwa sekarang ini publik sangat mudah terpancing oleh narasi yang terdengar paling dramatis. Semakin keras sebuah pernyataan, semakin cepat pula video itu menyebar. Akibatnya, banyak orang langsung mengambil posisi mendukung salah satu pihak tanpa benar-benar memahami keseluruhan konteks. Menurut saya, kebiasaan seperti ini perlu kita kurangi. Hal lain yang menarik perhatian saya adalah munculnya perbedaan pernyataan dari beberapa pihak yang kemudian memancing pertanyaan publik. Ketika ada dua pernyataan yang terlihat tidak sama, tentu wajar jika netizen mulai bertanya-tanya. Namun, menurut saya, perbedaan pernyataan belum tentu berarti salah satu pihak sengaja berbohong. Bisa saja masing-masing menyampaikan apa yang mereka ketahui dari sudut pandang yang berbeda. Karena itulah, saya memilih untuk tidak buru-buru menyimpulkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Kemudian mengenai podcast yang menghadirkan Kaisang dan Sarwenda, menurut saya justru itulah bagian yang paling banyak menyita perhatian publik. Banyak potongan video yang akhirnya viral dan dijadikan bahan diskusi di berbagai platform media sosial. Saya memahami mengapa publik penasaran. Podcast memang dirancang agar suasananya santai sehingga narasumber lebih nyaman bercerita. Tetapi kita juga harus ingat bahwa potongan video yang beredar belum tentu mewakili keseluruhan isi percakapan. Lalu, muncul lagi berbagai reaksi dari kreator lain yang ikut mengomentari isi podcast tersebut. Disinilah saya melihat fenomena yang menarik. Sekarang bukan hanya videonya yang viral, tetapi reaksi terhadap video itu juga ikut menjadi konsumsi publik. Akhirnya terbentuk rantai reaksi yang semakin panjang. Satu video melahirkan puluhan video lain, kemudian masing-masing menghadirkan sudut pandang yang berbeda-beda. Menurut saya, sebagai penonton kita harus cerdas memilih mana yang berupa fakta, mana yang berupa opini, dan mana yang sekedar dugaan. Jangan sampai karena terlalu sering melihat opini yang sama diulang berkali-kali, kita akhirnya menganggap opini tersebut sebagai sebuah fakta, padahal belum tentu demikian.
Saya juga merasa bahwa media sosial saat ini memiliki kekuatan yang luar biasa dalam membentuk persepsi masyarakat. Ketika sebuah narasi sudah terlanjur viral, seringkali klarifikasi apapun menjadi jauh lebih sulit diterima. Orang cenderung memilih mempercayai cerita yang lebih menarik dibandingkan penjelasan yang lebih lengkap tetapi kurang sensasional. Fenomena seperti ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada kasus kali ini, tetapi hampir pada semua isu yang sedang viral. Yang menurut saya juga perlu menjadi perhatian adalah bagaimana komentar netizen seringkali justru menjadi bahan utama dalam berbagai konten reaksi. Komentar-komentar itu memang kadang lucu, kadang pedas, bahkan ada yang sangat kreatif. Tetapi kita juga harus mengingat bahwa komentar netizen bukanlah sumber informasi yang dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan suatu peristiwa. Komentar hanyalah bentuk respon spontan dari masyarakat yang belum tentu didukung oleh data atau informasi yang lengkap. Saya pribadi lebih memilih melihat bagaimana perkembangan isu ini ke depan daripada buru-buru mengambil kesimpulan. Karena pengalaman menunjukkan bahwa banyak kasus yang pada awalnya terlihat sangat jelas, justru setelah muncul informasi baru justru berubah total. Itulah sebabnya saya selalu mengajak teman-teman untuk memberikan ruang bagi semua pihak menyampaikan penjelasan mereka. Kalau ditanya apakah saya terkejut melihat ramainya pembahasan ini, jawabannya tentu tidak. Dunia hiburan memang selalu memiliki daya tarik yang besar, apalagi ketika menyangkut tokoh-tokoh yang sudah dikenal luas oleh masyarakat. Apapun yang mereka lakukan akan dengan cepat menjadi pembicaraan publik. Tetapi menurut saya, sebagai penonton kita tetap harus menjaga sikap agar tidak ikut menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Saya juga melihat bahwa ada satu pelajaran penting yang bisa kita ambil dari semua peristiwa ini, yaitu pentingnya komunikasi yang baik. Banyak kesalahpahaman bisa muncul ketika informasi yang diterima publik hanya berupa potongan-potongan pernyataan. Karena itulah, saya berharap semua pihak yang terlibat dapat memberikan penjelasan secara utuh apabila memang diperlukan, sehingga masyarakat tidak terus-menerus berspekulasi. Terlepas dari siapa yang akhirnya dianggap benar atau salah, saya berharap persoalan seperti ini tidak terus berkembang menjadi konflik yang semakin besar. Pada akhirnya, yang paling penting adalah bagaimana semua pihak dapat menyelesaikan persoalan mereka dengan baik tanpa terus memperpanjang polemik di ruang publik. Nah, sekarang giliran kalian. Menurut kalian, apakah isu ini masih akan berkembang dengan munculnya informasi-informasi baru? Ataukah sebenarnya publik sudah terlalu banyak berspekulasi sehingga sulit membedakan antara fakta dan opini? Saya benar-benar penasaran dengan pendapat kalian. Silahkan tuliskan opini kalian di kolom komentar. Tetapi saya berharap kita semua bisa berdiskusi dengan santun, saling menghargai dan tidak menyerang secara pribadi siapapun. Perbedaan pendapat itu biasa, tetapi etika dalam berdiskusi tetap harus kita jaga. Kalau kalian menikmati video seperti ini, jangan lupa tinggalkan tombol like, bagikan video ini kepada teman-teman kalian, dan tentunya subscribe channel Analisis Sengit agar tidak ketinggalan video-video reaksi terbaru yang akan terus kami hadirkan. Aktifkan juga lonceng notifikasi, supaya setiap ada video baru, kalian menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuannya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Saya sangat menghargai waktu yang sudah kalian luangkan untuk mengikuti pembahasan ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap berpikir kritis, jangan mudah terpancing oleh potongan informasi, dan selalu biasakan melihat sebuah persoalan dari berbagai sudut pandang. Sampai jumpa, dan salam dari Analisis Sengit.